Nah, makanya kita dari pertama dulu memang keluarga pertamanya ikhlas ya, ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi, nggak bisa hidup lagi. Udah itu kita pertama ya udah nggak usah dipanjang-panjangkan ya, ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan gama yang gangster lah gitu, bawa senjata tajam besar sekali, seakan kita tuh nggak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama itu. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama baik Gama, insya Allah kita bisa. Terus pada waktu peristiwa itu, jam itu di Pak Gama pamitnya kemana itu? Kalau itu pamitnya sama utinya ya, saya sedang di luar kota ya, dan itu kita tuh sejak malam tuh udah nyari Gama itu. Mau keluar dari rumahnya utinya, enggak sama utinya ya, cuma keluar dari rumah utinya tuh kurang lebih 7:30 setelah sholat isya. Itu langsung tuh keluar pamitnya tuh kalau malam minggu tuh saya latihan pencak silat. Tuh sekitar jam 11-an malam tuh nanti lebih lanjut tanya ayahnya ya. Yang telepon ayahnya itu, di telepon ayahnya tuh masih bisa bilangnya dia udah selesai latihannya sudah. Ini lagi makan ya, makanannya belum datang. Ada kok buktinya, ada di ayahnya, coba nanti dengan buktinya ya. Oke kawan, jumpa lagi dengan Taro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh ya kawan, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupkan terus ya, kita update terus ya peradilan-peradilan yang sesat, kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh oknum penyidik, dan juga rakyat harus bicara sebagai kontrol sosial ya. Masyarakat Indonesia berhak untuk mengkritik pada instansi siapapun ya. Oke, langsung aja kita gas. Kali ini kita masih mereaksi daripada kasus ya yang pengedoran yang terjadi di Semarang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Langsung aja kita gas ya. Jadi keluarga inisial G ya, GR ya, alias GR dalam bahasa anunya itu Golf Romeo terbaca GR ya, siswa SMKN 4 Semarang ya, Jawa Tengah. Yang almarhum karena didor oknum polisi mencari keadilan ya bagi korban ya. Jadi salah satu caranya keluarga menyetujui makam GR dibongkar dan diekshumasi untuk kepentingan autopsi jenazah ya. Jadi ekshumasi itu ya berlangsung di TPU Bangunrejo, Desa Saratan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ya. Dengan ini keluarga ingin memulihkan nama baik. Cuma ingin memulihkan nama baik. Kalau nyawa kan tidak bisa dipulihkan, itu urusannya Yang Maha Kuasa ya. Sekali lagi cuma ingin memulihkan nama baik korban. Menurut budinya ya, yang bernama Ibu Diah ya, keluarga tidak terima kalau GR disebut sebagai kelompok itu loh, dalam tanda kutip G akhirannya S, R akhirannya R ya. Oke, untuk selanjutnya langsung aja kita pantau ya, ini pernyataan dari budenya korban. Ya, ini ayah makanya belum datang ya, itu ayahnya. Terus sekitar 11:30 tuh masih voice note sama ayahnya. Setelah itu kita lost contact, sudah di telepon berdering tapi tidak ada yang angkat. Sudah kita masih cari tuh sampai siang tuh masih cari. Ayahnya WA sama saya, di mana Mbak, nggak tahu Gama, nggak tahu. Aku telepon utinya, Bu lah Gama pamitnya kemana ya, latihan silat seperti biasa. Makan kemarin tuh ada berita beredar Gama tuh kok seakan-akan tidak diurusi keluarga, itu bohong besar itu. Kita nyari ya, kameranya ada WA-an sama ayahnya sama utinya, aku masih ada semua. Tanya jam ada semua. Bu Gama pamitnya kemana? Gama anu apa, latihan silat. Kita cari terus itu sampai jam siang tuh masih 1 jam sebelum polisi menghubungi kita tuh kita masih nyari. Ini perlu kita ketahui bersama ya, bahwasanya bapaknya si korban ini dimimpiin sampai 2 kali didatengin almarhum, dan almarhum bilang katanya masih ada proyektil di dalam perutnya ya, yang belum diambil atau belum dioperasi. Jadi dalam pembongkaran makam ini untuk otopsi sekaligus mengambil diduga proyektil yang masih ada di dalam perut yang belum dioperasi oleh
dokter di Rumah Sakit Karyati. Itu karena bapaknya dimimpiin langsung ya, dimimpiin oleh korban atau anaknya. Dan sebetulnya keluarga korban itu hanya ingin mencari keadilan agar nama baiknya dipulihkan, bukan nyawanya yang dikembalikan. Kalau nyawanya itu udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sudah tidak bisa pulang lagi ya. Jadi hanya menuntut keadilan supaya namanya dipulihkan dan dicabut keterangan dari pihak kepolisian bahwasanya korban itu bukan salah satu anggota dari tanda kutip tertentu dan tidak menggunakan benda panjang, runcing, dan gini loh yang bentuknya belok-belok ini. Tidak menggunakan barang itu. Dia orang yang baik ya. Untuk selanjutnya mari kita simak. Begitu polisi menghubungi kita jam 12.37, kita langsung ke kamar jenazah Karyati itu. 1 jam tuh saya sebelum itu masih cari terus WA sama ayahnya sama utinya itu saya itu. Masih ada punya semua di saya. Kalau dibilang gama kok anak gangster enggak diurusin keluarga itu bohong besar, makanya kita berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama. Dan pernyataan Kapolres yang bilang gangster tuh enggak benar dari anggota ya, tapi dari sipil polisi ya. Kalau ibu ini yang melihara merawat Gama dari kecil. Enggak, kalau saya kan ya anak saya gedenya ya, tapi kan saya ya tahu sejak rumahnya kita kan berdekatan ya, nggak tahu nggak begitu jauh lah. Tapi kan sejak mamahnya meninggal apa gitu kan, ya saya ikut lah, paling nggak tahu persis saya ya. Kalau kembali Gama ya tahu persis hari-hari. Hampir setiap hari saya kan ke rumahnya utinya karena ada Gama di situ. Berarti Gama itu ikutnya ke utinya. Sejak kecil kan keluarga bapak anaknya kan ada 3 memang dibagi gitu, yang namanya kali sejak itu memang kasus ini mau di-blow up begini, takutnya Mbak nanti kalau diotopsi gimana. Aku kalau autopsi nggak mengizinkan, langsung oh ya aku ya menghormati keputusan ayahnya ya. Tapi terus tadi malam dia kan bilang gini, Mbak mau diotopsi. Saya ditawari sama kepolisian mau diotopsi, terus ayahnya tak bisa kan hatinya kalau ini sudah terlanjur menyebar, nanti kalau kita mundur, kita kan berjuang untuk kebenaran Gama ya, sekalian aja kita mati-matian membela Gama, mengembalikan nama baik Gama. Terus ya ayahnya tak bisa besarkan hatinya. Tadi malam kan baru ada berita kalau mau diotopsi. Lalu itu katanya Mbak Gama tuh ini macam dibuktikan akal ya, mungkin tidak bisa ya, tapi katanya ayahnya tuh mah Gama yang datang membuat karena pelurunya masih di dalam katanya ayahnya sih masalah ini Karyati infonya nggak perlu karena masih dalam Gama. Dia siapa? Dia aja budinya. Ya. Kita mencari kebenaran lah Mas, jangan ada yang disembunyikan. Kok semua kan kok masnya meninggalnya mati sia-sia tuh loh. Kalau memang Gama salah kan bukan itu caranya gitu loh. Selama proses ini ada yang janggal nggak sih Bu menurut pihak keluarga? Kita kalau ini yang namanya Polda belum tahu kita yang belum tahu. Pernyataan Poltabes itu ya. Kita yang nggak terimanya tuh yang Gama gangster tuh. Cuma kita janggalnya tuh kok dari kejadian Gama meninggal sampai kita menerima berita tuh kok lama sekali. Lama. Tadi berita kan Gama meninggal sekitar jam 2 ya dini hari, tapi kita menerima berita tuh sekitar jam 12.37. Waktu Ya, itu pun kita kamar jenazah Gama sudah posisi di kafani. tidak ada Kafani. Kita hanya membuka mukanya tuh untuk memastikan itu Gama. Ya, tidak lihat untuk anggota tubuh yang kita janggal itu. Yang kita janggal itu beritanya terlalu lama, padahal menurut tetangga sekitar itu sekitar subuh itu ya, itu sudah ada anggota yang mencari keberadaan Gama. Panjangan Gama katanya ditemukan kan nggak ada di tas saya, jadi baru sejajar saja. Ya mungkin dari itu mengarah ke alamat putihnya. Ya ada anggota yang mencari keberadaan Gama. Di sini ada enggak apa warga yang namanya Gama? Kebetulan yang ditanya itu kan
nggak ngeh ya buatnya nggak kalau anak sekarang kan nggak begitu familiar di lingkungan biasanya tanyanya kan tahunya kan orang tuanya lah itu kebetulan yang ditanya tuh nggak tahu gambar. Terus jam pagi sekitar jam 8-9 tuh ada anggota lagi yang menyisiri daerah situ, kebetulan yang ditanya tahu gambar, dikirain yang ditanya tuh Adrian tuh kakaknya gambar. Bukan, kalau Ian tuh bukan gambar tuh adiknya Ian. Itu cucunya Pak Wagisan itu. Lah itu mungkin polisi kembali lagi nggak tahu kemana. Lah kok harusnya kan sejak itu keluarga dikabari anggota kan sudah tahu kurang lebih letak posisinya korban di mana, tapi kok mengapa kita tahu tuh baru sekitar jam 12.37. Itu pun yang mengambil kabar bukan dari anggota ya, tapi dari sipil polisi ya. Kalau ibu ini yang melihara apa maaf merawat gamma dari kecil. Enggak, kalau saya kan ya anak saya gedenya ya, tapi kan saya ya tahu sejak rumahnya kita kan berdekatan ya, nggak tahu nggak begitu jauh lah. Tapi kan sejak mamahnya meninggal apa gitu kan, ya saya ikut lah, paling nggak tahu persis saya ya. Kalau kembali agama ya tahu persis hari-hari. Hampir setiap hari saya kan ke rumahnya Utinya karena ada Gama di situ. Nanti Gama itu ikutnya ke Utinya. Sejak kecil memang kan keluarga bapak anaknya kan ada 3 memang dibagi gitu yang nama kali sejak itu memang kakak susu mau dibeli apa ini takutnya saya Mbak nanti kalau diotopsi gimana, aku kalau autopsi nggak mengizinkan langsung oh ya aku ya menghormati keputusan ayahnya ya. Tapi terus tadi malam dia kan bilang gini, Mbak mau diotopsi. Saya ditawari sama kepolisian mau diotopsi, terus ayahnya tak besarkan hatinya kalau ini sudah terlanjur menyebar, nanti kalau kita mundur kita kan berjuang untuk kebenaran gambar sekalian aja kita mati-matian membela Gama, mengembalikan nama baik Gama. Terus ya ayahnya tak bisa besarkan hatinya. Tadi malam kan baru ada berita kalau mau diotopsi. Lalu itu katanya Mbak Gama tuh ini macam dibuktikan akal ya mungkin tidak bisa ya, tapi katanya ayahnya